Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang alur dan perangkat pengembangan aplikasi web. Oke, alur pengembangan aplikasi web berdasarkan persepsi para ahli, itu pengembangan aplikasi web tidaklah sama dengan rekayasa perangkat lunak, walaupun keduanya melibatkan pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Kenapa? Karena menurut mereka pengembangan aplikasi web itu memiliki banyak pendekatan, metode, alat bantu, teknik, dan panduan yang memenuhi persyaratan pembuatan sistem berbasis web. Jadi sehingga pengembangan aplikasi web itu terdiri dari gabungan dari print publishing dan pengembangan perangkat lunak. Di antaranya marketing dan perhitungan dan di antara seni dan teknologi. Itu kenapa pengembangan aplikasi web tidak sama dengan RPL atau rekayasa perangkat lunak walaupun melibatkan teknik yang sama. Oke. Berikut alternatif model dari pengembangan aplikasi web. Ini hampir mirip dengan rekayasa perangkat lunak. Pertama, formulasi. Kedua, perencanaan. Ketiga, analisis. Keempat, rekayasa. Kelima, implementasi atau pengujian. Dan terakhir adalah evaluasi. Kita akan coba bahas satu persatu. Formulasi, yaitu kegiatan yang berfungsi untuk merumuskan tujuan dan ukuran dari aplikasi berbasis web serta menentukan batasannya sistem. Tujuan yang ingin dicapai bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu hanya bersifat informatif atau bersifat fungsional. Jadi website aplikasinya nanti sifatnya hanya menampilkan informasi saja atau bisa digunakan dalam bentuk print out atau apa saja. Apapun itu. Jadi modelnya hanya bersifat informasi atau fungsional. Jadi kita mau milih mana nih? Informasi bisa outputnya berupa teks saja atau grafik atau audio atau video, ya hanya informasi saja yang tidak dirubah-rubah. Sedangkan fungsional itu butuh campur tangan user sehingga memunculkan hasil yang baru. Nah, itu fungsional. Apakah websitenya nanti kita hanya menyediakan layanan informatif dan fungsional atau informatif saja atau fungsional saja. Nah, itu ditentukan di tahap formulasi. Ya. Jadi sudah mulai dibuat batasan sistemnya. Lanjut. Tahap kedua adalah perencanaan atau planning. Ya, yaitu kegiatan yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya proyek pembuatan aplikasi berbasis web ini. Estimasi jumlah pengembang, estimasi waktu pengembang, evaluasi risiko pengembang proyek, dan mendefinisikan jadwal pengembangan untuk versi selanjutnya jika diperlukan. Nah, ini ada namanya scheduling. Ya. Jadi dibuat jadwal, tahap istilahnya permintaan input, pembuatan output, permintaan data, segala macam, kunjungan ke sumber, segala macam, itu harus dihitung biaya-biayanya, waktu dan biayanya. Pada tahap A sampai bulan A sampai bulan B itu tahap misalnya pembuatan desain form segala macam. Kemudian bulan C sampai bulan D itu tahap apa? Itu harus sudah direncanakan. Ya. Ini tahap perencanaan. Kemudian tahap analisis, yaitu kegiatan untuk menentukan persyaratan-persyaratan teknik dan mengidentifikasi informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web. Analisis yang digunakan pada rekayasa web dilakukan dari 4 sisi. Pertama, analisis isi informasi, yaitu mengidentifikasi isi yang akan ditampilkan pada aplikasi web berbasis web ini. Apakah berupa teks, grafik, audio,
ataupun video. Kedua, analisis interaksi, yaitu analisis menunjukkan hubungan antara web dengan pengguna. Kemudian analisis fungsional, yaitu analisis tentang proses bagaimana aplikasi berbasis web ini akan menampilkan informasi kepada pengguna. Dan keempat, analisis konfigurasi, yaitu konfigurasi yang digunakan pada aplikasi berbasis web, internet, intranet, atau extranet. Selain itu, analisis ini juga meliputi relasi database dengan web jika diperlukan. Maksudnya bagaimana ini menganalisis? Jadi begini, setelah tahap formulasi, ya, batasan sistem yang sudah kita ingin buat, jadi hanya menampilkan sistem informasi saja, gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian kita analisis informasi tadi. Informasi tadi baiknya berupa apa nih? Teks, grafik, audio, video saja, atau gabungan dari beberapa objek tadi. Kira-kira dibutuhkannya seperti apa yang kebutuhannya itu. Kemudian interaksi. Apakah user hanya sekali klik saja, atau menginput sekali, atau men-scan? Nah, itu adalah interaksi. Jadi untuk mendapatkan input data, web aplikasi yang kita buat ini meminta apa kepada user. Jadi user harus apa? Harus mengklik saja, men-scan, atau apa? Nah, itu harus difikirkan. Kemudian fungsional. Bagaimana aplikasi berbasis web ini akan menampilkan informasi kepada pengguna. Tadi balik lagi. Kalau hanya dibutuhkan hanya teks saja, berarti apakah teks itu nanti dikirim ke SMS atau WA, atau ke email, atau bisa dicetak? Ya, jadi itu harus difikirkan. Nah, kemudian konfigurasi. Konfigurasi ini kurang lebih daripada bagaimana kita merancang suatu sistem database misalnya. Database-nya menggunakan ini, kira-kira usernya nanti datanya ini bisa mencapai puluhan ribu data. Maka kita harus memperhitungkan memakai aplikasi database apa dalam penggunaan pembuatan aplikasi web kita nanti. Apakah MySQL atau yang lainnya seperti itu. Dan apakah jaringan ini bisa untuk digunakan intranet, atau extranet, atau internet? Bagaimana jika relasinya ini ada data ganda? Apakah ini nanti error atau tidak? Jadi, hal-hal seperti itu harus diperhitungkan, harus dianalisis oleh web programming kalau nggak salah, web programmernya. Database administratornya juga kita harus berbicara seperti itu. Jadi harus dianalisis. Selanjutnya adalah rekayasa atau engineering. Dalam tahap rekayasa ini ada dua pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan atau secara paralel, yaitu desain isi informasi dan desain arsitektur web. Pada saat tahap desain ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, pembuatan diagram wireframe. Tujuan dari diagram gambar rangka atau diagram wireframe ini menunjukkan bagaimana layout halaman web dan menunjukkan di mana fungsi dan konten seperti navigasi, kotak pencarian, elemen bentuk, dan sebagainya tanpa desain grafis. Berikut ini contohnya. Nah, ini diagram wireframe. Ini tanpa desain grafis, kita hanya mendesain diagram biasa saja. Saya mau logonya di sini, nanti menunya di sini, tampilan list menunya seperti ini, gambar di sini. Nah, ini diagram wireframe. Wireframe atau diagram rangka. Ini harus dibuat. Selanjutnya adalah diagram situs, yaitu sebuah diagram yang menunjukkan struktur situs secara keseluruhan. Link-linknya kalau saya bilang. Dan bagaimana halaman individual berhubungan satu sama lainnya. Halaman homepage itu berhubungan dengan apa? Dengan resume, dengan web design, dengan book, dengan fax, dengan email, dengan info pages. Berarti nanti di homepage ini ada link yang menuju ke mereka. Nah,
Untuk desain fact-nya, desain book-nya, desain web design service-nya, info pages, itu ada di diagram wireframe-nya. Ya. Tampilannya ketika ke produk, klik link di sini, nanti akan muncul tampilan produk seperti apa, letaknya di mana. Itu harus dibuat di diagram wireframe. Nah, sedangkan diagram situs itu hanyalah link-linknya saja. Sampel ada di link resume. Jadi diagram rangka dan diagram situs harus dibuat secara paralel. Kemudian ada storyboard dan diagram alir pengguna. Nah, di dalam website ini, user yang mengunjungi website kita nanti diarahkan langsung kemana. Misalnya kalau pembeli baru, ke arahnya klik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Jadi sudah tahu urut-urutannya, langkah-langkahnya ya. Jika misalnya komplain, kita arahnya kemana, menunya kemana. Nah, itu harus sudah didesain, dibuatkan storyboardnya. Ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah implementasi dan pengujian, yaitu suatu kegiatan pengembangan untuk mewujudkan desain menjadi suatu website. Teknologi yang digunakan tergantung dengan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap analisis. Nah, teknologi ini tergantung dari tahap analisis. Jika datanya besar, ya, dan orangnya banyak, berarti mintanya desainnya harus simple misalnya, interaksinya. Berarti hanya satu itu. Kemudian outputnya nanti dalam bentuk SMS misalnya. Database-nya misalnya pakai MySQL. Maka kita buatlah. Nah, di dalam tahap pengembangan ini meliputi kegiatan authoring. Yaitu istilah yang digunakan untuk mempersiapkan konten untuk nantinya diunggah di web. Atau lebih khusus menandai konten dengan tag HTML yang menggambarkan isi dan fungsinya. Jadi authoring ini cerita di dalam website kita ini apa aja isinya, tentang apa, ini di authoring. Styling itu jika butuh warna ini, tampilannya bentuknya bukan kotak tapi lingkaran. Nah, ini ada di styling CSS dalam development web. Ya. Ini harus ada. Kemudian baru tahap scripting dan pemrograman. Yaitu kita bisa menggunakan bahasa pemrograman yang umum seperti PHP, Ruby, Python, dan ASP. Nah, Python biasanya untuk berkaitan dengan koneksi alat. PHP biasanya dengan database, ya, Ruby dan sebagainya. ASP.NET biasanya untuk yang lingkungan Microsoft Windows untuk di servernya. Jadi tiga hal ini yang ada dalam tahap pengembangan, implementasi, dan pengujian. Jadi ceritanya, naskahnya, kemudian gayanya atau stylingnya, CSS-nya harus ada, dan scriptingnya itu dalam tahap implementasi dan pengujian di sini. Ya. Kemudian pengujian dilakukan setelah implementasi selesai dilaksanakan, atau dalam arti jika website sudah dibuat dan sudah diunggah ke hosting, maka kita harus uji. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengujian yaitu 1. Pengujian fungsional dan operasional. Kedua, pengujian navigasi. Ketiga, pengujian konfigurasi. Dan keempat, pengujian keamanan dan performansi atau security dan performance testing. Oke. Pengujian fungsional dan operasional itu untuk menguji input dan output dari aplikasi website yang kita buat. Untuk menguji kode HTML dan CSS, ya, HTML ini nanti authoring ceritanya. CSS ini styling. Ya. Gunakan alat bantu W3C HTML Validation Service di http validator w.w3.org. Nah, ini untuk mengecek inputan dan keluaran dari aplikasi website yang kita buat. Itu untuk mengecek HTML dan CSS.
atau authoring dan stylingnya. Ya. Kemudian pengujian navigasi atau navigation testing. Hal ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara desain navigasi dengan navigasi yang ada di aplikasi. Navigasi berhubungan dengan link-link yang terdapat di dalam aplikasi. Jadi untuk menguji link dapat digunakan alat bantu W3C link checker service di http validator.w3.org/checklink. Ini untuk mengecek apakah link misalnya gambar A larinya ke dokumen A atau ke dokumen B. Salah link atau tidak. Jadi kita perlu uji juga. Ya, selain tadi input dan output, kemudian kita juga tes link HTML kita atau link-link navigasi. Selanjutnya adalah pengujian konfigurasi. Pengujian ini dilakukan pada sistem operasi, browser, sistem perangkat keras, dan perangkat lunak pendukung. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan batas toleransi kebutuhan aplikasi akan perangkat lunak dan perangkat keras pendukungnya. Secara gampang begini, ketika website aplikasi yang kita buat kita jalankan di browser, contoh di Chrome, pada PC tampilannya besar. Sedangkan bagaimana jika kita mengakses aplikasi web kita menggunakan smartphone yang layarnya kecil, apakah tampilannya besar juga atau dia akan menyesuaikan? Nah, itu juga perlu diperhatikan untuk kita konfigurasi. Makanya perlu diuji. Selanjutnya, pengujian keamanan dan performansi. Pengujian ini dilakukan untuk melihat tingkat keamanan aplikasi dengan cara menguji aspek-aspek yang dapat menimbulkan gangguan keamanan aplikasi maupun server. Keamanan aplikasi sangat bergantung pada teknologi, pengembangan website, konfigurasi server yang digunakan, dan kelakuan sistem. Pengujian performansi dapat dilakukan bersama dengan pengujian keamanan aplikasi, karena keamanan aplikasi berbasis web juga tergantung dari performansi server dan aplikasi tersebut. Intinya, setelah website jadi, security itu harus keamanan, khususnya keamanan database, itu harus kita bisa jaga. Karena mereka bisa saja dengan SQL injection atau DOS attack, mereka bisa menerobos keamanan. Apakah misalnya kita menginputkan NIP atau nama dengan kode tertentu bisa masuk, bisa tersimpan. Kalau bisa tersimpan berarti keamanan database kita kurang dan itu harus segera diperbaiki. Itu salah satu pengecekannya selain daripada server-server yang lainnya, keamanan servernya atau port-port lainnya. Tapi untuk dari umumnya sih yang rentan itu adalah pada saat penyimpanan database. Orang lain atau hacker bisa saja masuk ke dalam website kita dengan akun lain, mengambil data, kemudian mengacak-acak. Nah, itu dari security-nya. Itu yang perlu diperhatikan. Terakhir adalah tahap evaluasi oleh konsumen. Itu suatu kegiatan akhir dari siklus proses rekayasa web, akan menentukan apakah web yang telah selesai dibuat tersebut sesuai dengan yang mereka inginkan. Jika belum, maka bisa dilakukan, dimulai lagi atau direvisi untuk versi berikutnya. Jadi butuh review dari customer atau pelanggan kita untuk menilai website kita apakah tampilannya interaktif, apakah simple atau mudah, ataukah loadingnya lama atau bagaimana, itu perlu kita ketahui dan kita perlu dapatkan informasi dari mereka untuk memperbaiki aplikasi web yang sudah kita buat. Jadi untuk membuat sebuah website, ya, aplikasi web, kita harus formulasi dulu, ya, menentukan batasan sistemnya, kemudian perencanaan, kita rencanakan jadwal pembuatannya, misalnya seperti itu, ya. Oke, selanjutnya adalah perangkat pengembangan aplikasi web, yaitu
perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi sebagai pengembangan aplikasi web, kita membutuhkan komputer utama dengan sistem operasi, ya tentunya. Kemudian memori yang besar agar dalam mengakses file atau apa lebih cepat. Kemudian monitor besar supaya jelas. Kita juga butuh scanner atau kamera digital. Dan komputer kedua untuk pengujian beda platform, perangkat mobil atau smartphone untuk mengetes website kita. Kemudian perangkat lunak yang perlu kita butuhkan untuk membuat web itu web page authoring, salah satunya seperti Dreamweaver atau editor, HTML editor. Kemudian kita butuh aplikasi editing gambar, aplikasi internet, aplikasi transfer file atau FTP. Nah, itu dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi web. Baik, cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.